Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta dilindungi Allah dan dijauhkan dari penyakit apapun, ya amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar PAI dan Budi Pekerti kelas 5 dengan subtema kisah teladan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Dan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan sikap terpuji Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini seperti tujuan pembelajarannya kita akan dapat menyebutkan sikap terpuji dari Nabi Muhammad SAW. Ya anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, artinya adalah rahmat bagi semesta alam. Maksudnya apa? Ajaran beliau, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu berlaku ya tidak hanya untuk kaum di negeri Arab, tetapi untuk seluruh dunia ya. Siapapun yang akan memeluk ajaran yang beliau sampaikan tidak apa-apa ya. Kalau di zaman dulu kan Nabi dan Rasul itu mereka diutus hanya untuk satu kaum tertentu saja, tetapi ajaran Nabi Muhammad SAW bisa dipeluk oleh seluruh umat manusia. Nah, tadi seperti yang sudah disinggung bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, atau istilahnya adalah Khatamul Anbiya. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad ya. Anak-anak perlu tahu itu. Baik, Nabi Muhammad SAW sejak kecil itu terlihat sekali tanda-tanda kenabiannya ya. Ketika umur 5 bulan beliau sudah bisa berjalan ya. Pada 9 bulan usianya beliau sudah dapat berbicara. Dan pada usia 2 tahun beliau sudah bisa menggembala bersama anak-anaknya Ibu Halimah ya. Ibu Halimah itu siapa anak-anak? Ibu Halimah adalah ibu persusuannya Nabi Muhammad SAW. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, Nabi Muhammad ini punya satu sifat yang sangat mencolok pada zamannya ya, ketika dimana orang-orang di sekitar Nabi Muhammad itu banyak yang tidak jujur, tetapi Nabi Muhammad SAW dia anak yang sangat jujur ya. Sampai beliau dewasa, beliau terkenal dengan kejujurannya, sehingga
beliau mendapat gelar Al-Amin ya, atau artinya adalah terpercaya. Al-Amin artinya terpercaya. Karena apa? Karena kejujuran beliau ya. Beliau orang yang sangat jujur, dititipi benda dan harta dari orang yang hendak berdagang pun tidak ada yang berkurang ya, malah bertambah, karena Nabi Muhammad SAW itu memanfaatkan barang dagangan tersebut atas persetujuan dari orangnya untuk dikembangkan ketika beliau berdagang ya. Nabi Muhammad tidak pernah memakai barang orang lain tanpa izin dari orang tersebut ya. Makanya anak-anak contohlah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat beliau diangkat menjadi Rasul, ketika itu beliau berumur 40 tahun, beliau mulai berdakwah ya. Awal dakwah beliau adalah secara sembunyi-sembunyi, kerabat terdekat yang beliau ajak, kemudian lama-kelamaan beliau mulai banyak pengikutnya, sehingga beliau mulai berani untuk terang-terangan berdakwah ke masyarakat Mekah ketika itu. Beliau berdakwah kepada kaum Quraisy ya, di mana asal beliau adalah dari kaum tersebut. Nah, Nabi Muhammad ketika berdakwah beliau mempunyai sikap pantang menyerah. Ujian demi ujian beliau terima ya. Bahkan sampai beliau hendak dibunuh oleh satu utusan dari para petinggi kaum Quraisy ya. Beliau hendak dibunuh, tetapi atas izin Allah niat tersebut tidak dapat terjadi ya. Nabi Muhammad juga mempunyai sifat yang lemah lembut. Beliau ketika berdakwah tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang akan menyakiti hati orang lain, sekalipun mereka selalu berkata bahwa Nabi Muhammad itu gila ya. Tetapi Nabi Muhammad adalah orang yang sangat lemah lembut. Beliau berdakwah mengajak orang-orang kafir untuk masuk agama Islam dengan teladan dari perkataan beliau. Juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang penyabar ya. Beliau adalah orang yang sangat penyabar. Dibuktikan ketika waktu itu ada petinggi kaum Quraisy yang bernama Abu Jahal. Dia hendak berbuat jahat. Ketika itu Abu Jahal melemparkan kotoran kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang sedang melaksanakan sholat ya. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah marah ya. Beliau tidak pernah marah, akan tetapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku serahkan urusan kaum Quraisy kepadamu. Itulah isi doa beliau ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang penuh kasih sayang pula. Dibuktikan ketika beliau ya melihat seorang anak kecil yang bersedih ketika itu dalam keadaan dalam situasi hari raya ya. Anak itu bersedih karena anak itu kehilangan ayahnya yang perang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menghibur anak tersebut, lalu anak tersebut diangkatlah menjadi anak angkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan baju yang baru ya, baju yang lebih layak ya. Nabi Muhammad juga adalah orang yang dermawan. Beliau tidak segan-segan memberikan kepada orang yang tidak mampu, bahkan harta yang paling berharganya ya. Itulah anak-anak kelas 5 kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW sebagai
Rasul ulul azmi. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Agus sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anak semua, dan tentunya dapat menjadi contoh yang bisa kita tiru ya di kehidupan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.